Orang yang tidak percaya kepada Allah iku digandengi ayat, terus kue iku sing ngekei anugerah sapa? Sing ngekei nikmat kue sapa? Yang memberi nikmat kita itu siapa kalau tidak Allah? Lah kok kamu berdusta? Lah kok kamu berbohong, kufur kepada Allah? Makanya syukur niki teng ayat lintu gampang pahamane. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Ayatnya gampang apalane. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Jajal apal napa mboten? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan dari hambaku sedikit yang mau bersyukur. Makanya ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu ada sebagian sahabat yang lain setelah sholat itu berdoa, ya Allah jadikan aku kelompok orang-orang yang sedikit, jadikan aku bagian kelompok orang yang sedikit. Ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, kenapa engkau meminta bagian yang sedikit? Kenapa engkau meminta digolongkan menjadi bagian yang sedikit? Karena Allah berfirman wa qalilum min ibadiyas syakur. Karena Allah berfirman sedikit sekali golongan manusia dari hambaku yang bersyukur, maka aku ingin menjadi bagian yang sedikit itu. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Niki jenenge diwelehke. Sesungguhnya Gusti Allah itu yang memberi anugerah terhadap manusia. Walakinna aktsaruhum la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mau bersyukur. Misalkan seperti ini. Lumrahe wong kalau diberi itu berterima kasih atau melawan. Berterima kasih. Seandainya orang diberi terus kemudian diperintah, kira-kira nurut napa mboten? Nurut. Tapi ada orang kita beri terus, diberi terus, minta bantuan sekali saja, minta bantuan apa ngangkat gabah misalnya, sekali saja dia melawan, kira-kira kita benci atau tidak? Makanya di sini orang yang mendustakan Allah, orang yang tidak percaya kepada Allah, itu digandengi ayat, terus kue iku sing ngekei anugerah sapa? Sing ngekei nikmat kue sapa? Yang memberi nikmat kita itu siapa kalau tidak Allah? Lah kok kamu berdusta? Lah kok kamu berbohong, kufur kepada Allah? Makanya syukur niki teng ayat lintu gampang pahamane. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Ayatnya gampang apalane. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Jajal apal napa mboten? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan dari hambaku sedikit yang mau bersyukur. Makanya ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu ada sebagian sahabat yang lain setelah sholat itu berdoa, ya Allah jadikan aku kelompok orang-orang yang sedikit, jadikan aku bagian kelompok orang yang sedikit. Ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, kenapa engkau meminta bagian yang sedikit? Kenapa engkau meminta digolongkan menjadi bagian yang sedikit? Karena Allah berfirman wa qalilum min ibadiyas syakur. Karena Allah berfirman sedikit sekali golongan manusia dari hambaku yang bersyukur, maka aku ingin menjadi bagian yang sedikit itu. Di sini ada 250 orang yang hadir. Itu kira-kira yang bersyukur itu semua bersyukur atau sebagian sedikit yang bersyukur? Tenan. Rene nggawa apa misalnya? Rene nggawa ganjaran. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Jadi memang bersyukur itu sebenarnya mudah, karena kita mudah itu ketika kita tidak pernah merasa punya apa-apa. Dulu Nabi Musa alaihi salam pernah didatangi dua orang. Yang satu orang miskin, yang satu orang kaya. Yang miskin itu mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Musa, engkau adalah Nabi Allah, engkau adalah Rasul Allah yang punya maqamul istijabah, punya kedudukan di mana doamu dikabulkan oleh Allah. Iya, tolong doakan aku wahai Nabi Allah, aku dalam keadaan sempit, aku nggak punya apa-apa, tolong doakan aku menjadi orang kaya. Apa kata Nabi Musa? Iki sing biasanya takok-takok tolak miskin, ngaji nuki yo dulang tolak melarat. Ya ada tolak melarat. Apa tolak melarat? Kata Nabi Allah Musa, kalau kamu ingin kaya, aku mohon
turuti satu hal. Apa Nabi Musa? Mulai detik ini bersyukurlah kamu, aku akan mendoakan kamu kaya. Mulai detik ini, jam ini, kamu harus jadi orang bersyukur. Apa jawab orang miskin ini? Wahai Nabi Musa, dengan apa aku mau bersyukur? Yang aku syukuri itu apa? Aku ingin kaya, nggak kaya-kaya. Aku ingin punya uang, nggak punya uang. Yang aku gunakan bersyukur apa? Ya sudah kalau nggak mau. Orang ini pergi sambil menggerutu. Ya kondo gak no sugih ya ngelera kaprah. Yang satu orang kaya. Tapi biasanya mata orang miskin seperti itu ya. Urung lengkap wis dianu. Kemudian orang kaya ini datang, ya Nabi Allah, doakan aku untuk menjadi orang miskin. Jadi yang miskin ingin kaya, yang kaya ingin miskin. Ditanya oleh Nabi Musa, kenapa engkau minta miskin? Karena hartaku telah banyak menyibukkanku, sehingga tenagaku terkuras dengan kekayaanku. Semua waktuku terkuras karena kekayaanku. Tolong Nabi Allah Musa, doakan aku untuk menjadi orang miskin. Apa jawab Nabi Musa? Nggak usah aku doakan. Mulai besok jangan sambung silaturahim. Bercerai-berai saja dengan sahabatmu, dengan teman-temanmu, dengan kerabatmu. Kemudian kamu harus selalu menggerutu. Jangan pernah bersyukur di dalam hati. Keraskan hatimu, musuhi semua orang. Kamu akan cepat miskin. Jadi tahu ya resep miskin? Apa resep miskin? Musuhi wong, menggerutu, putus silaturahim, itu resep miskin. Kalau Anda miskin berarti beberapa hal itu ada di dalam diri Anda. Bagaimana mungkin wahai Nabi Allah aku bisa menggerutu? Bagaimana mungkin wahai Nabi Allah aku bisa memutus tali silaturahim? Bagaimana mungkin wahai Nabi Allah aku tidak bersyukur sedangkan anugerah Allah telah banyak diberikan kepada aku? Dari cerita Nabi Allah sehingga orang ini tidak bisa miskin. Yang miskin tidak bisa kaya. Berarti dari kesimpulan ini resep kita untuk kaya itu apa? Bersyukur. Mulanya enten ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Satu bukti nyata bahwa wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang mau bersyukur. Makanya diikrarkan malam ini setelah kita mengaji ayat ini, ayolah kita mudah bersyukur. Wong dinane wis di anu fa bima rahmatin minallah apa nek ngarani fa bidzalika fal yafrahu. Maka orang itu jangan sekali-kali duwe hati susah. Jangan sekali-kali kita punya hati yang sedih karena sedih itu apa? Kriminal atau dosa ngono ae. Lah, di dalam hadis Sahih Bukhari diceritakan bahwa Nabi Allah Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu menceritakan di Bani Israel itu ada 3 orang. Mungkin sampean sering mendengar cerita ini, tapi ini diulang terus untuk apa? Untuk memberi respon positif terhadap diri kita. Jadilah orang bersyukur. Dahulu ada 3 Bani Israel, 3 orang Bani Israel, itu satu dia punya penyakit lepra. Lepra itu tangannya putus, membusuk, gatel, panas dingin. Sehingga orang yang punya penyakit lepra ini dijauhi oleh masyarakat, dijauhi oleh teman-temannya, dijauhi oleh keluarganya. Istilahnya diasingkan. Kemudian tidak ada yang mau menemani. Yang ketiga orang tunanetra, orang buta, dia juga diasingkan, dia juga tidak punya banyak teman. Akhirnya ketiga orang ini nasibnya sama. Sama-sama tidak punya teman, sama-sama diasingkan, sama-sama tidak diharapkan oleh masyarakat. Akhirnya Allah mengirim malaikat rahmat ke sana menemui yang lepra. Wahai, betapa nasibmu seperti ini, kata malaikat itu. Seandainya engkau punya doa yang mustajab, apa yang ingin kamu minta kepada Allah? Aku ingin lepraku disembuhkan, kulitku mulus kembali, sehingga orang-orang akan mencintaiku, menyenangiku, tidak menjauh dariku. Kemudian seandainya engkau diberi kekayaan, engkau ingin punya apa? Zaman biyen ngono Fortuner ya, orang ngono Pajero. Mintanya, aku ingin onta. Akhirnya malaikat ini menyentuh tangan orang yang punya penyakit lepra ini, seketika tangannya sembuh. Baunya harum,
Kemudian dia diberi 10 unta. Ini aku beri kamu 10 unta, rawatlah dengan baik, bersyukurlah kepada Allah karena ini adalah pemberian dari Allah. Akhirnya orang ini kaya raya sampai berpuluh-puluh lembah. Satu lembah penuh dengan unta. Cara lembah ini cara saiki ya wis padang ngoro-oro penuh dengan unta dia. Berarti orang ini menjadi kaya, dicintai banyak orang. Kemudian yang kedua siapa? Buta, punya penyakit gatel, gudik. Akhirnya seandainya kamu punya permintaan, apa yang kamu minta kepada Allah? Aku hanya ingin gatel kuning rambut ini dihilangkan, baunya menjadi wangi, orang-orang mencintaiku. Diusap karo malaikat, sembuh. Kemudian setelah sembuh, kamu ingin kekayaan apa? Kalau kamu ingin, yang aku inginkan adalah sapi. Akhirnya diberi sapi sama Allah, sehingga sapi ini dia pesan malaikat bersyukurlah. Karena ini adalah anugerah dari Allah. Yang ketiga, tunanetra. Apa yang kamu inginkan seandainya kamu doamu diijabah? Tunanetra ini menjawab, aku ingin mataku melihat. Kemudian kekayaan apa yang kamu inginkan? Levelnya turun nih, kambing. Akhirnya diberi 10 kambing. Akhirnya 3 orang ini sama. Yang buta menjadi kaya, yang botak menjadi kaya, yang lepra menjadi kaya. Yang lepra punya lembah yang berisikan unta, yang buta punya sapi yang lembahnya penuh dengan sapi. Kemudian yang tunanetra penuh dengan kambing lembahnya. Akhirnya malaikat ini disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah selang beberapa tahun untuk kembali ke sana. Yang lepra dan malaikat iki membo. Membo itu bahasa Indonesianya apa? Masa menyamar loh. Menjelma. Malaikat ini menjelma menjadi manusia yang terkena penyakit lepra, baunya busuk, orang-orang menjauhi dan datang ke situ. Wahai makhluknya Allah, wahai hambanya Allah, aku adalah orang musafir yang kehabisan bekal, sehingga apa yang aku gunakan untuk tunggangan kendaraanku pun telah aku makan. Maka demi kemuliaan Allah dan anugerah Allah yang diberikan kepadamu, wahai orang kaya yang istilahnya makmur saat itu berkelimpahan, berilah aku 1 untamu. Apa jawabnya? Enak mencoro. Kene sing nyambut gawe tenan-tenanan, kene yang kerja keras, kuno tahu-tahu njaluk unta. Aku mendengar kata malaikat ini bahwa dulu engkau adalah orang yang terkena penyakit lepra. Dulu engkau dijauhi orang, tapi aku mendengar Allah memberimu anugerah berupa unta sehingga engkau menjadi kaya raya. Apa jawab yang penyakit lepra ini? Kata siapa? Unta ini turusan unta ini tinggalan nenek moyangku dulu. Bapakku, nenekku, buyutku, canggahku, warengku, gantung siwur, udek-udek, wabe sama dhuwur. Itu semua kaya. Siapa yang mengatakan aku dulu miskin dan dijauhi orang? Kalau kamu berbohong, maka Allah akan mencabut anugerahmu. Ya nggak apa-apa. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang lepra ini dihabiskan oleh Allah untanya, dijadikan kembali menjadi orang yang terkena lepra. Akibat wa qalilum min ibadiyas syakur. Makanya nek cara wong ingatlah masa itu. Kemudian yang kedua siapa? Buta. Orang buta ini sama persis. Malaikat membo menjelma menjadi orang buta. Setelah menjelma menjadi orang buta, ditanya lagi, ini anugerah dari Allah? Bukan, ini adalah pemberian nenek moyangku. Bapakku kaya, terus apa kakekku kaya, kemudian buyutku kaya, canggahku kaya, warengku kaya, gantung siwur, udek-udek, terus udek-udek apa Mbak Grom? Masa debok bosok. Pokoknya sak menduwur ini. Masa debok bosok. Jadi apa? Bapak, terus kakek, terus
buyut terus canggah terus wareng terus gantung siwur udek-udek dhisik udek-udek terus debak basa lah yo wong kakeknya gak debak basa nah itu kaya semua. Akhirnya aku mendengar bahwa sapi, lembahmu yang dipenuhi sapi ini adalah anugerah pemberian dari Allah, dan aku minta satu saja dari sapimu. Apa jawab si budak ini? Tidak. Kalau kamu berbohong, maka harta kekayaanmu akan habis. Enggak, silahkan, aku enggak pernah berbohong. Habis ini sapi ini. Yang ketiga siapa? Yang buta, tunanetra. Yang lepra hartanya habis, yang sapi hartanya yang buta hartanya habis, yang tunanetra. Ada orang tunanetra ini, malaikat yang menjelma menjadi tunanetra, dia kesulitan meminta bantuan untuk perjalanannya dimudahkan. Aku minta satu kambing darimu, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Apa kata tunanetra ini? Kamu nggak tahu saya dulu itu seperti kamu. Jangankan satu, kamu minta 100 tak kasih. Ini semua adalah fadl dari Allah. Ini semua adalah anugerah dari Allah. Sudah kamu minta mana? Sudah kamu minta mana? Akhirnya malaikat itu, enggak, aku enggak minta apa-apa. Aku diutus oleh Allah hanya untuk mengujimu. La in syakartum la azidannakum wa qalilum min ibadiyas syakur. Ayatnya sudah jelas, siapa yang bersyukur akan ditambah. Tapi sedikit sekali orang yang bersyukur. Kenapa? Karena menganggap qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya kita meraih ini karena ini adalah kemampuanku untuk menghasilkan pundi-pundi harta ini. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi kunci daripada kita nanti berhadapan dengan Allah di yaumil qiyamah itu bersyukur. Bersyukur dengan apa? Pemberian dari Allah. Kita bersyukur menghadap Allah, kita pede. Untuk apa anugerah yang aku berikan kepadamu? Hartamu, jabatanmu, waktumu, kesehatanmu, semua ditanyakan oleh Allah. Kalau kita bersyukur, kita bisa menjawab. Kesehatanku untuk beribadah kepadamu ya Rob. Hartaku untuk berjuang di jalanmu ya Rob. Waktuku aku habiskan untuk berzikir kepadamu ya Rob. Akalku aku gunakan untuk memahami ayat-ayatmu ya Rob. Semua nanti terjawab. Itu sebagai bentuk perwujudan syukur. Akalmu kamu gunakan apa? Ning dunya catetane ngaji ora ngopi ya ning Pak. Wah iki ya ngopi nek ngopi apa? Ngolah pikir ya ora apa-apa. Lah nek ghibah tipis-tipis sana, ghibah tipis-tipis sini. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Tapi sedikit dari orang yang bersyukur. Maka ini pelajaran untuk kita bahwa kita harus selalu bersyukur. Selalu apa? Bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ada satu sahabat dulu yang bernama Abi Qilabah. Ini diceritakan oleh Abdullah bin Muhammad. Ketika Abdullah bin Muhammad ini melewati satu daerah di Aris, satu daerah di Mesir. Ini diceritakan dalam Qisasul Aulia. Itu dia bertemu dengan seseorang yang digubuk. Mulutnya tidak pernah berhenti untuk berzikir, selalu basah. Setelah aku lihat di perkemahannya, ternyata orang itu kakinya lumpuh, tidak bisa apa-apa, kulitnya kering keruntang. Setelah ditanya, ternyata dia beberapa hari tidak makan. Terus zikiranku, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Uang pirang-pirang dina ora mangan, sikile lumpuh, kulit kering keruntang, badan panas sekali. Iku zikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga Abdullah bin Muhammad iki janggal, sing di alhamdulillah ya apa? Wong sampai eneng mau gregeten karo Gusti Allah, misah-misah no pengiran gak karo-karuan. Wayah nyaur utang orang duit-duit. Wayah goleki anak-anake, wah nakal. Us. Sampai misah-misah Gusti Allah dancuk tenan. Wah kan. Karena apa? Karena hatinya itu jauh dari syukur. Sehingga Abdullah bin Muhammad ini tanya, apa yang kamu syukuri, Pak? Bagaimana aku tidak bersyukur sedangkan Allah masih menetapkan iman di dalam hatiku.
Bagaimana aku tidak bersyukur sedangkan lisan ini masih bisa berzikir menyebut asma Allah? Bagaimana aku tidak bersyukur Allah telah memberi anak yang soleh sehingga setiap hari dalam kelumpuhanku ini Allah melewat anakku mencukupi aku. Cuma berhari-hari ini anakku tidak datang dan aku tidak makan. Aku masih bisa bersyukur karena setiap deraian nafasku yang aku keluarkan itu ada asma Allah. Jadi cara yang disyukuri orang syirik itu syukur. Tak baleni, kita nggak syirik itu sudah apa? Syukur. Kita nggak maksiat itu apa? Syukur. Terus yang mbok susah ya apa? Tolong carikan fulan. Siapa tahu engkau menemukan anakku ciri-cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dicari oleh Abdullah bin Muhammad ini. Ternyata setelah dicari, ternyata di bebatuan itu ada jasad anak muda, ciri-cirinya persis. Dilihat, oh ini anaknya, ternyata anaknya ini dimakan harimau. Datang ini Abdullah bin Muhammad membawa jasadnya. Bapak, ketika Nabi Ayub hartanya dihabiskan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Bersabar. Jawabnya bersabar. Ketika Nabi Ayub anak-anaknya ada wakilah 14 orang, berjumlah 14 orang diambil oleh Allah dalam waktu seketika, daf'atan wahidah. Apa yang dilakukan Nabi Ayub? Bersabar. Kemudian istri-istri Nabi Ayub minta cerai. Apa yang dilakukan Nabi Ayub? Bersabar. Aku kabarkan kepadamu wahai orang tua bahwa anakmu telah dimakan oleh binatang buas dan jasadnya aku bawa. Wahai fulan, alhamdulillah Allah telah mengirimmu ke sini untuk merawat jenazah anakku. Dalam keadaan seperti itu lo masih bersyukur. Dalam keadaan anaknya dicabik-cabik oleh binatang buas, dia masih bersyukur. Karena apa? Anakku diwafatkan dalam keadaan iman dan berbuat baik kepada orang tuanya. Berarti Allah mengirimmu wahai fulan untuk memandikan jenazah anakku, mensolatkan anakku, dan selanjutnya memandikan aku dan mensolatkan aku. Saat itu langsung Abi Kilabah meninggal dunia. Setelah itu Abdullah bin Muhammad ini mencari orang untuk membantu dia. Setelah orang-orang tahu, Masya Allah, ini adalah sahabat besar yang bernama Abi Kilabah. Masyhur sekali. Jasadnya harum, wangi, semerbak, karena orang ini selalu bersyukur. Dan terus awake dibanding Nabi Kilabah, Masya Allah, terus yang kok susah ya opo? Ayo, sing sumpek-sumpek ya, ayo. Sing disusahi opo? Kenapa Pak Ikram sing disusahi? Enggak ada. Apa jajal? Ayo ngomong saiki, sapa sing kok susahi? Kalau saya susah itu fafiru ilallah. Wah. Kalau dia susah, fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah. Karena kesedihan itu akan menggugurkan dosa-dosamu. Karena kesedihan kita menuju kepada Allah, fafirru ilallah. Sebenarnya Allah itu sudah, bahasannya balik, innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Banyak sekali anugerah yang sudah Allah kasih kepada kita. Cuma kadang-kadang kita itu nggak merasa dikasih Allah. Makanya ada satu hadis dari Rasulullah, al-qalil minal mahbub katsirun, itu penting kita pelajari dan selalu kita tanamkan dalam hati. Al-qalilu minal mahbub katsirun. Sedikit dari yang kita cintai itu akan terasa besar. Tak boleh nih. Sedikit dari yang kita cintai itu akan terasa besar. Pemberian sebesar apapun kalau kita benci itu nggak ada nilainya. Menurut sampean tukaran karo tonggo, sampean musuhan sama orang, sampean dikasih 2 juta uang nggak kelihatan. Karena apa? Benci. Saya itu pernah dikasih uang sama Habib Syekh. Karena saya seneng sama Habib Syekh, dikasih uang 2.000, Pak. 2.000, kecil atau besar itu? Hah? Saya pernah dikasih uang Habib Syekh 2.000. Dikasih Gus Bahak mulai 20.000 sampai 1.000 sampai petang atau 1.000 you tahu. Uangnya masih, Pak, sampai sekarang. Karena apa? Aku mencintai mereka. Tak simpen. Masih 2.000.
tapi tak titiknya tak tambahi dewi Pak. 2 miliar. Loro kan 2.000 toh, nolnya tak tambahi. Ditambahi piro tak kayak titik. Tak tambahi 6. Terus tak 5 nating. Loh jangan tanya, uang 2.000 ini dari Habib Syekh lebih berarti daripada sampean kayak 2 juta aku gak patek seneng sampean. Paham maksudnya ya? Enggak, aku tahu cerita wong-wong loh. Kabeh rak yo tahun 6 pernah muda kan. Zaman yang musola podo turu, masya Allah podo ngobrol. Ono bocah. Sapa Pak Cawin sing mbok senengi ben Cawin? Zaman yang langgar Cawin. Siti ya. Nah, misalnya Siti misalnya. Neng musola iku ono bocah enom seneng sama Siti. Setiap malam ngobrolnya tentang Siti. Memang orang yang mencintai itu selalu menyebut namanya. Kita mencintai Allah, mulut ini nggak akan pernah kering menyebut nama Allah karena kita mencintai Allah. Ono wong seneng Siti, bendino aku mau lo ketemu Siti. Wes wingi wes mbok critakne. Urung win celokane cek Narno ya. Dulu sebelum namanya kan Winarno. Sebelum ngaji celokane Nar. Nar itu kan neraka. Jadi kehidupannya kelayapan kesini kesana panas ya. Nar itu artinya panas. Nar panas. Nah setelah ngaji sekarang panggilnya tidak nar tapi win. Win itu artinya kemenangan. Saya celuk nar di saya. Wah, ayo nar. Zaman jahiliyah kan. Ayo nar. Wingi iki wis sampean ceritake kamu ketemu Siti ya. Tapi ini beda kok. Beda gimana Mas Nar? Siti itu tadi senyum sama saya. Wah, senyum tok dari yang dicintai. Masya Allah, ora iso lali. Wong seneng. Sampai jadi bojone. Hari berikutnya Narno ini dikasih permen Kopiko. Nek ngerumat ya Allah. Diocei didilat leboke plastik ada isap ya Allah. Sak musola geger Nar. Glani Kopiko nek ngerumat. Apa kata Cawin? Jangan lihat Kopikonya. Aku beli Kopiko sak terkuat. Wong tuku kursi sak tronton kuat. Apalagi beli Kopiko kuat. Jangan lihat Kopikonya, tapi ini Kopiko dari Siti. Kecil dari yang kita cintai akan terasa besar. Allah sudah ngasih banyak kepada kita. Anugerah. Mata bisa berkedip, nyawa yang masih ada di kandungan badan, iman yang masih menetap, kesehatan yang masih bisa digunakan. Itu semua anugerah Allah banyak dan besar. Tapi mungkin karena kita belum terlalu mencintai Allah, sehingga anugerah yang sebesar itu kelihatannya kecil. Hai, berarti sing keliru Allah apa awake? Awake. Berarti kalau Anda ingin tahu seberapa banyak Allah ngasih anugerah ke kita, seberapa besar Allah di dalam hati kita, itu jawabannya. Gusti Allah ki kurang aku ki karo aku ki mbah piye yo. Modelnya rapate perhatian no model. Aku lu kurang ngopo jajal tahajud wes sedekah wes kok ngene ae. Itu karena kamu menganggap Allah itu kapitalis dan makelaran. Mestinya jangan gitu pula pikirnya. Allah sudah ngasih banyak kita karena kita belum terlalu mencintai Allah dan tidak mencintai Allah, makanya kita seberapapun dikasih Allah kelihatannya kecil. Tapi sedikit apapun pemberian, kalau kita mencintai Allah kan besar. Orang dikasih sakit sama Allah, kalau dia cinta Allah, alhamdulillah dosaku hilang sebab sakit ini. Orang tidak dikasih uang sama Allah, kalau dia cinta Allah, alhamdulillah gara-gara aku nggak duit gak iso selingkuh. Perkara aku ini duit potensi soalnya. Yang ganteng yo ngomong enak, wah lagi potensi malah alhamdulillah ya Allah gak duit lah. Dalam setiap keadaan kita bisa bersyukur, paham maksudnya ya? Berarti sing salah Allah apa awake? Awake kita belum mencintai Allah, makanya pemberian Allah yang begitu besar terasa sangat kecil. Pun dilanjut.
Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fihi illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis samaa'i wala asgharu min dzalik wala asgharu min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Wa ma takun lan ora ana sapa sira Muhammad ya ayyuha asyrafil khalqi ya asyrafal khalqi sira ora ana Muhammad ora ana ku fi sya'nin tetep ing dalem perkara kang penting. Wa ma tatslulan ora maca sapa sira kabeh minhu saking sya'an utawa minhu krana sya'an min Qur'anin ing Al-Qur'an. Wala ta'malulan orang lakoni sapa sira min amalin ing amal illa kunna angin ono sapa ingsun Allah alaikum ing atase sira kabeh ana iku syuhudan kang nyekseni utawa mirsani itu fiduna ing dalem nalikane tandang sapa sira kabeh fihi ing dalem amal. Wa ma ya'zubulan ora samar arrabbika saking pangeran sira apa mimit qari dzarratin sak bobote semut kuda. Nek ulama-ulama saiki atom, jadi sesuatu yang sangat kecil itu dzarrah. Nek dipin sing paling cilik kaya-kaya semut kuda ning sak bibite wiji sawi. Nah, kalau sak niki dzarrah niku nek darane napa? Atom, benda yang terkecil, dzarrah. Fil ardi ing dalem bumi. Wala fis samai lan ora kang tetep ing dalem langit, wala asghara lan ora kang luwih cilik min dzalika saking mengkono mung dzarrah, bahkan lebih kecil daripada dzarrah. Wala akbar lan ora ana kang luwih gedhe illa fi kitabin kejaba iku tetep ing dalem kitab mubinin kang pertelo ailah mahfudnya. Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min Qur'ani wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fi. Dan kamu tidak ada dalam keadaan tertentu Muhammad, keadaan tertentu Muhammad, dan kamu tidak membaca dari Al-Quran dan tidak mengamalkannya kecuali aku Allah menyaksikan kepada kalian ketika kalian mengamalkan itu, melakukan itu. Jadi dalam keadaan apapun, ini yang didhawuhi Kanjeng Nabi, tapi khitobnya tetap untuk kita. Apapun keadaan kita, itu Allah menyaksikan. Ketika kita membaca Al-Quran, Allah menyaksikan. Ketika kita mengamalkan isi Al-Quran, Allah menyaksikan kita. Itu fiduna fi. Wa ma ya'zubu ar-rabbika mimithqali dzarratin, dan tidak samar bagi Allah dan tidak samar dari Tuhanmu apapun walaupun sebesar dzarrah atom di bumi, dan tidak samar apapun yang ada di langit. Bahkan yang lebih kecil dari atom itu, yang lebih kecil dari dzarrah itu, atau yang lebih besar, kecuali semua telah tercatat di kitabim mubin. Semua telah tercatat di Lauh Mahfud. Hari ini Senin tanggal 4 Oktober itu di Lauh Mahfud telah tercatat. Si Fulan bin Fulan hadir dalam majelis taklim, ngaji Al-Quran, membaca satu ayat, kemudian dipahami artinya, semua dicatat di Lauh Mahfud.
Banyak dari sekian orang yang ingin hadir tidak dicatat di lauh mahfud, no way. Ketika akan berangkat wetenge mules, ketika keluar dari WC sudah ada tamu. Jadi pahalanya tidak ngaji tapi pahalanya nerima tamu. Ternyata tamu nih utang duit. Terus mulai kewetun atau ngaji aku mau. Dalam keadaan apapun kita dalam pengawasan Allah. Dalam keadaan apapun. Kalau kita sedih, siapa yang mengawasi kita? Allah. Kalau kita bahagia, siapa yang mengawasi kita? Allah. Kalau kita tertekan, siapa yang mengawasi kita? Allah. Kita tidak bisa lepas dari pengawasan Allah. Makanya ulama-ulama sufi itu sering mengatakan, bohong sekali orang yang mengaku beriman tapi dia bermaksiat di hadapan Tuhannya. Ya ayo ciri iman, percaya karo Gusti Allah, percaya dalam pengawasannya Allah. Lah kok cek kok bermaksiat ning ngarepe Gusti Allah. Bohong besar. Tapi kan wong tasawuf ya. Nek sampean yo maksiat titik-titik ra apa-apa, sangane kaya nabi ra tau maksiat. Tapi nanti kita bahas wali loh ya. Nanti kita cepet-cepetan jadi wali. Ada wali khusus, ada wali mastur, ada wali umum, ada wali khusus, ada wali yang lah yo bahas wali murid ini sekolahan Pak iku. Lah wong ngaji Quran yo tenan, wali tenan kok wali murid ini. Wali tenan kok wali murid. Oke, tak baleni. Wa ma takunu fi sya'nin. Ini sing didhawuhi Kanjeng Nabi, tapi ayat ini khitabnya untuk seluruh umatnya. Kamu Muhammad tidak ada dalam satu keadaan tertentu kecuali kamu dalam pengawasannya Gusti Allah. Kita dalam keadaan kondisi apapun kita dalam pengawasannya Allah. Melane bakdo ayat niki makin menceritakan bahwa walinya Allah itu tidak akan punya rasa takut, tidak akan punya rasa gundah gulana karena dia merasa sangat nyaman bersama Allah. Iku jenenge isyak billah. Sangat nyaman bersama Gusti Allah, isyak billah. Dan ini harus dilatih. Bojo purek. Iya, berarti budal ngajimu menghindari bojo purek. Ya ora, kembalikan kepada Allah. Sehingga kita sangat isyak billah. Dalam keadaan apapun, duwe duit yo nyaman karo Allah, orang duwe duit yo nyaman karo Gusti Allah. Duwe utang yo nyaman karo Allah, orang duwe utang yo nyaman karo Gusti Allah. Jangan gantungkan kebahagiaanmu dengan hal-hal sing kudu mbok wujudno. Lah ya wong sugih lho, bahagiane wong sugih ya Allah, angen-angene wong sugih tulul amale. Sudah punya mobil Xenia, ini kalau mobil saya ganti Fortuner ndai nikmate. Lah ya wong bahagia kok digantungno mobil Fortuner. Sing melarat-melarat ngene iki ndang eneng motor sogun-sogun kebur 2 juta ngono. Lah ya kepengin bahagia kok ngenteni Kentucky, ngenteni spaghetti. Sambil korek dikei tempe, porno yo enak. Kalau kita menikmati, oke. Setiap keadaan kita harus bisa nyaman bersama Allah. Namanya apa? Isyak billah. Isyak billah. Jadi wong nek wis ngenot niki go, Masya Allah urip niku ayem. Ini kok nunjukno. Jadi jenengan dulur karo dulur geger. Iku sebab dhek nyaman karo Gusti Allah urusan akhirat apa perkara donya? Donya. Lah ngono ki terus dadekno akhirat. Ya wis Kak, wong donya ae. Aku rasah rapopo, engko tak sumbang. Ndae ana wong. Lah sing mbok golek iki akhirat apa donya? Nek sing mbok godhog donya kecewa. Karena dunia belum tentu kita miliki, bahagia kita nggak bisa. Lah yo sing loro-loro, kok ayem kok ngenteni sehat lho. Enggak yo katok sampean. Yo nek waras. Kebablasan. Yuk, bahagia itu kapan? Ya sekarang. Dengan apa kita bahagia? Isyak billah. Wis matur nuwun Gusti pokoke lara ngene iki yo mbok awasi. Ngurangi dosa. Iya. Murid cerdas sing ngene. Iya toh. Wong sehat karo wong lara iku bandingane, Masya Allah. Pahala itu berlipat-lipat orang yang sakit.
Makanya ketika Allah mencintai seorang hamba dan hamba itu telah banyak maksiat, wis tumpuk-tumpuk, Allah menjadikan dia sakit. Karena di dalam orang sakit itu kata Rasulullah, dia itu ditunggoni 4 malaikat. Satu malaikat yang mengambil raut muka sing asale cereng. Orang sehat, kalau orang sakit pucet. Berarti di situ ada malaikat. 2 malaikat yang mengambil tenaga, karena orang sehat tenaganya kuat, orang sakit lemah. Yang ketiga mengambil rasa. Orang sehat makan telap-telap, ngombe seger, orang sakit pahit. Yang keempat malaikat yang mengambil nyawa yo bablas, nyawa dosa. Jadi asalnya kita banyak dosa, kita sakit dan bersabar, kita sehat, tenaga kembali, raut muka kembali cerah, kemudian makan terasa enak, dosa diampuni oleh Allah. Lah terus sing mbok pikir apa kok sampai susah? Isyak billah. Tapi anu tau Ustaz, yang melarat-melarat ini kan pengen duwe rumah. Masa kok setiap hari kok kos numpang di orang kontraktor. Lah yo, makanya dulu saya sering tak ceritakan ya. Saya itu punya temen cacat, sama seperti saya cacat. Cuma bedanya dia punya istri 2, saya 1. Dia istrinya berapa? 2, 1. Punya rumah tidak. Anaknya banyak. Dari 2 istri itu, kalau nggak 8 ya 9 anaknya itu. Kalau hati saya itu ada detik-detik jendik-jendik hubud dunia, kok mikir dunia sampai kemerungsung lali opo-opo, biasanya istri ngajak ke sana. Itu yang digunakan itu rumahnya perhutani, Pak. Jadi kan di tengah hutan ada rumah perhutani yang ditinggalkan. Dia minta izin ditempati di situ. Omahe welek, bojone loro, semuayang. Sampai omahe apik tumpakan mobil ora disayang bojo jajal biyen. Itu bojone saya. Saya sama istri itu pernah jam 6 pagi. Saya kalau ke sana itu memang sering pagi karena siang banyak aktivitas. Pagi itu assalamualaikum, masya Allah Pak Yai, aku dirangkuli karo bojoku. Masya Allah bojone yo ning kono kabeh, anake kari loro. Sing 7 mondok kabeh. Lah ngobrol sampai jam 7:30. Yang laki-laki itu ngomong, "Dek, Pak Yai nggak sampai paringi sarapan." Sarapan apa to, Bang? Lah piye rung kae sore beras wis telas. Beras dari tadi sore itu habis. Coba ono wong wedok beras entek lu ra kondo sing lanang dan nyaman bahagia dia. Nek bojomu piye? Beras masih setengah sak, ya Allah, beras entek gak ngeker ya Allah. Ini ya Allah deh gak ngomong. Ya sebentar Pak Yayo, karena saya menghormati zuhud perasaan itu lebih didahulukan daripada zuhud perut. Kalau perut haram bisa dimuntahkan, tapi sekali menyakiti karena saya mungkin kasihan dan saya pulang nggak enak, tak tunggu Pak. Yo jim tak golek beras, beli beras. Tukune saya udah 3,5 kilo atau piro. Dimasukkan majikom sarapan bareng saya. Sarapan bareng, tak tanya. Anak yang pertama di mana kan? Anu Mbak Yai, yang pertama itu neng Mojokerto. Yo tak titip no, nih Kiai Blundung. Yo biaya, yo enggak kok. Enggak. Jadi ono neng Mojokerto dititip no Kiai ora biaya, terus neng Kediri biaya. Kabeh anak 7 mondok kabeh soleh kabeh. Karena apa? Zuhud, qanaah. Lah lu iso isyak billah. Jamaah sama istri biasa urip nang tengah alas biasa. Enggak ada apa-apa. Sampean Masya Allah duit neng rekening cek 2,5 juta, paniknya setengah mati. Itu berarti kesalahannya siapa? Diri kita sendiri. Makanya dalam keadaan apapun ingatlah kamu dalam pengawasannya Allah. Ketika kamu baca Quran, Allah mengawasimu. Ketika kamu mengamalkan isi dalam Al-Quran, Allah mengawasimu. Illa kunna alaikum syuhudan intufiduna fi. Terus apa yang kita risaukan? Wong Allah selalu bersama kita. Oke ya, siap ya? Wes. Iki sesuk gak oleh sahabat ngene Kiai, Pak Yai ngeten wis. Apa yang kamu risaukan? Allah selalu bersama kita.
Pun telajengaken. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama. Ini untuk menunjukkan betapa kuasanya Allah. Tidak ada satupun yang samar bagi Allah, bahkan sebiji dzarrah, atom yang ada di bumi, atom yang ada di langit, bahkan lebih kecil dari itu, semua dalam penguasaan Allah. Gusti Allah ngopeni semut gak ono sing kliwatan, ngopeni apa manuk gak ono sing kliwatan, ngopeni makhluk sedunia gak ono sing kliwatan. Sampai ngopeni pitik 300 ya ono sing telu gak keimangan. Okay. Terus apa yang kita ragukan? Mulane sing joko-joko sing durung nikah-nikah itu. Jangan ragu kalau kamu nikah itu kamu, oh ya Allah, ojo ragu tentang maisha aja. Mulane pede kaya santri. Santri pulang nggak punya pekerjaan. Delok. Memang itulah hidup itu aneh. Makanya orang santri itu mbuh nekat, mbuh piye gak ngerti. Coba orang S2 mau nikah itu ribetnya minta ampun. Ini kalau nggak kerja gimana, mas kawinnya kurang banyak gimana. Terus setelah ini malah walah akeh. Santri pekerjaan nggak punya, nikah mahare yo sithik, yo nikah pak, yo wani. Oh ngaku mas kawinku utang kok. 350 nggo bayari naib utang akhirnya gratis perkara naibe gak mentolo mungkin. Tapi yo gak apa-apa. Allah itu menjamin kita. Perawan itu sebelum nikah duduh susu nggak keluar. Tapi ketika sekali dia nikah dan hamil di sini 4 bulan, anak belum dilahirkan nih, rizki sudah dikeluarkan sama Allah. Duduh susunya wis metu. Karena apa? Nah ini jaminan Allah. Terus apa yang kita ragukan? Apa nek wis lahir cangkeme wis disuwek, alah iku mesti ane sing nyeseli ya. Oke, wis ayem ya. Ayat iki nggo ngayem-ngayem Kanjeng Nabi bahwa semua yang apa dilakukan kita tentang membaca Quran, yang kita pahami, yang kita amalkan, semua dalam pengawasan Gusti Allah. Dan semua yang apa terjadi itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Kita nggak bisa mengelak. Makanya zikir kita itu apa? Ketika kita bisa beribadah la haula wala quwata illa billah. Kita bisa beribadah ya karena pertolongannya Allah. Kita bisa menghindari dosa itu ya karena murni pertolongannya Allah. Kalau perlu jangan libatkan ikhtiar kita. Karena ketika kita melibatkan ikhtiar seakan-akan kita ini sombong. Padahal sebenarnya kita bisa ngaji, kita bisa sholat, kita bisa berzikir, itu semua maunah pertolongan dari Allah. Oke, dilanjut. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ala eling-eling inna awliya Allahi, temen setuhune piro-piro kekasih Allah. Iku la khaufun ora ana wedi, iku maujud alaihim ing atase aulia, walahum lan ora ana utawi aulia iku yahzanuna padha susah sapa aulia. Ingat bahwa sesungguhnya orang-orang yang mencintai dan dicintai Allah itu tidak ada takut bagi mereka dan tidak ada sedih bagi mereka. Jadi ciri khas orang yang dekat dengan Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gundah. Mereka enjoy, itu walinya Allah. Wali itu aulia itu dari kata waliyun, artinya teman dekat, teman setia atau kekasih, atau wilayah dari master wilayah. Wilayah itu orang yang dekat. Jadi wali itu siapa? Wali itu adalah orang yang mencintai dan dicintai Allah, itu wali. Tidak bertepuk setengah tangan, karena apa? Banyak orang mencintai tapi tidak dicintai. Karena wali itu apa? Orang yang mencintai dan dicintai Allah. Makanya kemarin ketika Mas Taufik mendirikan rumah itu tak buat muqaddimah bahwa kemuliaan itu ada dua, izun itu ada dua. Izun yafna, yang pertama adalah kemuliaan yang akan sirna.
Yang kedua, izzun la yafna, kemuliaan yang tidak akan pernah sirna. Izzun yafna itu apa? Kemuliaan yang akan sirna itu apa? Ya kemuliaan-kemuliaan yang sifatnya duniawi. Kami tua itu izzun yafna, kemuliaan yang akan sirna. Cari bayan lurah itu izzun yafna, presiden RT wah. Ya RT juga itu ya izzun yafna, kemuliaan yang akan sirna. Tapi ada kemuliaan yang tidak akan pernah sirna, izzun la yafna, kemuliaan yang tidak akan pernah sirna. Apa? Habibullah waliyullah. Apa itu? Mencintai dan dicintai Allah. Kenapa sampai bisa mencintai dan dicintai Allah? Sampai mereka tidak punya rasa takut, tidak punya rasa gundah, karena mereka selalu merasa dalam pengawasannya Gusti Allah. Ngomong ini Pak Ikram ini miliarder misalnya. Amin, amin. Miliarder duitnya wakil. Kebutuhannya Pak Hadi itu hanya 10 juta. Hanya 10 juta. Terus Pak Hadi yang jejere Pak Ikram yang dinenti karo Pak Ikram suatu saat 10 juta dibutuhkan. Ayem toh kira-kira. Neng jejere Pak Ikram sing miliarder sampai hanya kebutuhannya berapa? 10 juta. Kira-kira dijejeri Pak Ikram terus kira-kira sampai hatinya ayem enggak? Ayem dong, 10 juta DE miliarder. Lah yang selalu bersama kita itu Allah yang menciptakan jagat alam raya. Lah yo. Terus yang buat susah ya apa? Makanya wali-walinya Allah itu tidak punya rasa takut, tidak punya rasa gundah. Tapi syaratnya dadi wali itu satu, keimanannya, takwanya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Nek sampean ngaji karo aku, pola pikir tentang wali sing rambutnya gimbal, rata wadus, rata sholat, stop itu dulu, itu di stop dulu. Kita ngaji Quran itu syaratnya wali apa? Bersih. Ya maksudnya imannya jelas, apa-apanya tertib, sunnah. Ya sunnahnya Rasul dikerjakan, ya syariatnya dikerjakan. Oke, ikut dulu. Mulanya kadang-kadang kalau ada orang, saya senang ziarah. Sampai hari ini saya senang ziarah. Ziarah ke makamnya bapak, ziarah ke makam guru, saya senang ziarah. Tanya teman-teman yang ngaji sama saya, sering nggak tak ajak ziarah? Nih guru-guru sering. Lewat Tanggir mesti ziarah nih Mbah Muslim. Tapi ojo melulu ziarah ning gone wali sing apa mati ngelalekke melupakan wali sing masih hidup. Karena yang menyampaikan ilmunya wali yang sudah meninggal itu pasti wali yang masih hidup. Mulane yo ziarah iku loro, ya wali sing urip ya wali sing hidup. Dadi ngeten. Dadi wali iku yo imane bener, islame bener, sunnah-sunahe bener, syariate yo bener. Iki wali saka jalur umum. Iki sampean iso masuk kriteria iki. Wali saka jalur apa? Umum. Habibullah, mencintai dan dicintai Allah. Dan ciri khas wali seperti ini itu dia melakukan satu hal yang mempunyai sirul asrar, kontinu terus menerus, orang lain tidak tahu. Sehingga dia futuh kepada Allah. Satu contoh, Imam Abu Hanifah. Ini Imam Abu Hanifah ngerti ya, nama aslinya siapa? Nu'man bin Thabit bin Ibrahim. Abu Hanifah itu kabar kefutuhannya itu justru karena dia itu seneng ngutangi. Dia itu ada orang Majusi hutang sama dia. Ya Nu'man, aku hutang kepadamu, kata orang Majusi. Ya berapa sekian. Baik, tak hutangi, tapi jarak sekian bulan nyaur ya. Ya, saya sauri Nu'man. Jarak berapa bulan Nu'man ke situ ditagih. Abu Hanifah ke situ ditagih. Orangnya, waduh belum ada. Adanya tak berapa hari lagi ya? 3 hari lagi. 3 hari ke situ tidak ada lagi. 3 hari ke situ tidak ada lagi. Sampai uang bulet. Jadi kok sampean ngutangi uang, kok senengane bulet itu berarti wis ana sanate, Pak. Ingat Abu Hanifah dulu juga menghutangi orang Majusi dan orangnya juga bulet. Lah, futuhnya Abu Hanifah itu ketika ini dia rencana mau nageh.
lewat samping rumah, maksudnya lewat pinggir rumahnya orang Majusi, tiba-tiba Abu Hanifah ini terpleset dan sepatunya ini nyaduk teletong plek nempel tembok rumahnya orang Majusi. Nangis Abu Hanifah. Nangisnya kenapa? Lah yo kok dia kebreset, terus sepatunya itu nendang kotoran nempel neng tembok. Iku cara sampean nangis apa ora? Tinggal. Mati kok atos ngono ah. Abu Hanifah nangis. Lah, orang Majusi ini mau keluar juga, wih, ini mesti nagih hutang. Abu Hanifah, kenapa engkau menangis? Iya, ya tak carikan uang, jangan menangis. Abu Hanifah ngendikan ngeten, aku menangis bukan masalah hutang, ini lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada utang, apa masalahmu? Lihatlah, di tembokmu ini ada kotoran dan penyebabnya adalah aku. Ini mau tak kerik, pasti ada pasir yang jatuh dari tembokmu dan itu aku merampas hakmu. Ketika aku bersihkan, pasti ada hartamu yang tergores karena perilakuku dan ini tidak bisa ditebus. Kemudian kalau aku bersihkan, maka kotoran ini akan nempel dan ini akan jadi hisabku. Abu Hanifah, wong Majusi genten dhek sing nangis. Tak kira sampean niku rene ape nagih hutang. Ya aku pancen ape nagih hutang tapi iki sing tak tangisi. Sejak saat itu orang Majusi mengatakan, dia berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan Abu Hanifah ini mengatakan bahwa seandainya orang itu punya sifat warok, tidak mau merampas hak orang lain, tidak mau mengambil hak orang lain, seandainya setiap muslim punya jiwa wirai, warok, maka tidak ada kemusyrikan. Jadi ngekei contoh sehingga orang Majusi pun menjadi apa? Masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya sering ya, kalau seneng membaca sirah sinten Abu Hanifah niku sering. Abu Hanifah niku pernah kalah sama anak kecil. Anak kecil usia 4 tahun. Ini dalam kitab apa? Kalau nggak salah Sifatus Shofah ya. Anak kecil itu naik tangga seperti pondok ini, lantai 2 naik ke lantai 3. Anak kecil dikejar sama Abu Hanifah. Soalnya ini hampir mau jatuh. Oh nganguk ini. Abu Hanifah, hai anak kecil, hati-hatilah kamu, nanti kamu terpeleset. Apa kata anak kecil ini? Wahai Abu Hanifah, kalau aku terpeleset, yang rugi adalah aku sendiri. Tapi kalau kamu yang terpeleset, seorang ulama besar yang terpeleset, maka kamu akan menyesatkan banyak umat. Kamu yang harus hati-hati. Wah, Abu Hanifah mau nangis. Ya Allah, bocah cilik ketemu wali jadi apa? Wali. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi saiki sampean latihan. Jalur wali ku akeh. Ana jalur wali sabar, kaya jalur waline Nabi Ayub. Ana jalur wali syukur, kaya syukure Nabi Sulaiman. Ana jalur zuhud, kaya Abu Hanifah tadi. Wirai seperti Abu Hanifah. Ono jalur alim, kecerdasan seperti para nabi, karena semua nabi itu pasti cerdas. Dua sifat apa? Fatona. Makanya para ulama itu dawuh, mattakhadallahu min waliyyin jahilin. Allah tidak akan pernah mengangkat wali dari orang bodoh. Ayo piye? Mattakhadallahu min waliyyin jahilin. Allah tidak akan mengangkat golongan wali dari orang bodoh. Lah repote kita sudah di mana bubukkan. Pokoknya wali ku sing rodok nyeleneh ku wali. Rambutnya rodok gimbal ra tau salat, adus pendak suro. Wali. Hati-hati kuwi apa? Wali. Bagaimana sikap kita menyikapi hal seperti ini? Kamu tidak boleh meremehkan orang itu, tapi jangan sekali-kali kamu terus meyakini iktikad sampai perintah kabeh mbok tiru terus kowe gak sholat. Gak sholat,
syariat iku. Derajat wali ku ora perlu salat. Dawe Allah itu wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk kamu mengingatku. Lah nek wong awam-awam ngene iki salat sebagai wasilah untuk mengingat Allah. Lah nek ngene iki kan tingkat tinggi. Enggak usah salat sudah ingat Allah. Terus kowe guruku lo hebat. Piye ora tau salat. Tapi eling wis nek eneng bangsa ngono kuwi aja percaya. Karena apa? Lah dhek luwih parek di karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi salat napa mboten? Salat. Kecuali orang itu sudah majdhub. Majdhub itu dari kata jadzabah. Majdhub itu orang yang ditarik. Akalnya ditarik, hatinya ditarik oleh Allah sehingga dia silau dengan apa yang ada di alam lain selain alam dunia ini sangat dekat hubungannya dengan Allah sehingga lupa dunia ini lupa duit ya diguai. Wali tenan kaya Habib Ja'far itu duit 100.000 diguai, pirang atus juta diguai ning segoro. Opo iki duit? Lah wong wali kok cek ro dhuwit 100.000. Wayah ro dhuwit ora majdhub, ora jadzab. Wayah salat jadzab. Wah ya, normal-normal saja ya. Dawe ulama mattakhadallahu min waliyin jahilin. Allah tidak mengangkat dari wali dari golongan orang yang bodoh. Jadi syariate ditoto, syukur sabare ditoto, zuhude ditoto, meninggalkan maksiat, insyaallah. Ora wali-wali dhewe. Ngene iki sing wali sapa ngene iki ya ora ngerti. Engko ndang melu wali ngaji ngene iki melu ya ora ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tidak boleh meremehkan orang lain, tapi dalam kita bersikap harus tidak boleh melewati batas-batas syariat. Karena orang tanpa syariat kemudian melakukan hakikatnya tanpa syariat, maka orang itu pasti menjadi orang yang lacut. Neng pinggir jalan, ketika ada kemaksiatan, ada gadis cantik lewat, diwasi terus. Fek wasit terus cahayu. Innallaha ghafurur rahim. Nek nglakoni dosa, innallaha ghafurur rahim. Lha iku jenenge hakikat tanpa syariat. La ya roh dosa, innallaha ghafurur rahim. Ketika melihat muamalah misalnya ono tahu Juhukui orang bayar, tahunnya Gusti Allah, kabeh mune pangeran. Hakikat bento ya gue Pak. Lalu saya punya temen, ya Allah kok ono ngono. Ya dia ikut torikoh sama seperti saya, pulang mengamalkan. Yo ngajine podo ala innalillahi ma fis sama. Semua apa yang ada itu milik Allah. Kita itu hanya dititipi. Tapi yang lain jadi korban. Itu mestinya keyakinan yang baik agar kita selalu isyek billah. Tapi prakteknya dia gak ngono. Weh ngerti apa? Wali itu tidak ada rasa takut. Wali itu tidak ada rasa gundah gulana karena dia itu menyaksikan Allah di mana-mana. Ono bakul tahu dikiyepung wong dhek moro nyek niat ingsun mek tahune Gusti Allah lho ya. Iku alasane wong rambayar. Lah, delok to, tenan kok aku wis ngetes. Ternyata aku nggak diloroi nggak opo, yo tak batin, yo kowe gak diloroi perkara dianggap bento. Dengan sorbanan numpak motor ngeng-ngeng operasi polisi ditangkap guyang-guyu. Mau ke makam, Pak? Mau apa? Ya jalan. Lho tenan to lolos. Iya, polisi ku nilang kowe iku megah. Perkara dianggap ora waras. Mulane hati-hati bedane sithik lho sampean. Akhirnya karo koncoku iku diuji Kak. Bocah ki nek gak diuji dibalik bahaya. Bareng kita main ke sana jebule wonge duwe wedhus telu. Kita bawa sepeda motor 2,
Koncoku sing rerusa iku njukuk wedhus talen sikile. Kambingnya diambil dinaikkan sebelah motor. Niat ingsun mengambil kambingnya Gusti Allah. Tak dol ning pasar. Wonge bengok-bengok aku ra kuat ning kuwi. Kuwi kena wedhusku. Lah yo nek tahune wong jere tahune Gusti Allah, nek wedhuse itu tuntunan wali ku aja ngono. La khaufun alaihim walahum yahzanun, itu karena saking wali kekasihnya Allah itu isyak billah, nyaman dengan Allah sehingga dia tidak risau dengan apapun urusan yang ada di dunia ini. Ada corona ya nyaman, nggak ada corona ya nyaman, punya uang ya nyaman, nggak punya uang yo nyaman, dilemong yo ora lemu, dipaedo wong yo ora kuru. Itu wali. Nah ana wong kok mikir paedonane wong, iku jenenge wong mikir hadzun nafsi, mikir awakmu dhewe. Dirasani wong. Oh, makanya orang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kawitane persetan dengan manusia. Apapun tentang manusia. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia transaksinya hanya kepada Allah. Transaksi kontraknya hanya Allah. Dilanjut satu ayat lagi. Jadi wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah itu tidak punya rasa takut, tidak punya rasa gundah karena dia selalu nyaman dengan Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina rupane wong akeh utawa waline Allah utawi aulia iku alladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa kanu lan ana sapa alladzina iku yattaquna padha wedi sapa alladzina. Wali-walinya Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka takwa kepada Allah. Orang-orang yang beriman dan mereka takwa kepada Allah. Makanya ada satu rahasia yang dia sembunyikan. Mulane kula jenengan niku ngeten. Keapian wis dilakoni wong gak apa-apa, tapi kita harus punya satu kebaikan yang punya sir, punya rahasia kita sendiri dengan Allah yang tahu. Kebaikanmu ini tidak ada yang tahu. Orang-orang nggak ada yang tahu. Disembunyikan. Ini hubungan kita dengan Allah. Kowe kudu duwe rahasia nek pengin dadi wali. Satu contoh. Mulane banyak ya contoh. Seperti Hatim Al-Asom. Lah ya ana Hatim, waline Allah, masyhur keulamaannya dijuluki tuli. Apa? Ya, budek ya. Al-Asom itu budek ya. Karena ketika ada majelis, maksudnya majelis itu ketika itu Hatim banyak orang di situ, tiba-tiba ada perempuan cantik ngentut, entutnya ya banter. Tapi Hatim etok-etok pura-pura nggak mendengar, dia berbicara keras agar orang ini tidak malu. Apa mbak? Anu Pak Yai, apa-apa? Oh ini mikir alhamdulillah, jebule Pak Yai budek jebule. Akhirnya kok cerita-cerita, oh Pak Hatim itu tak kira normal, jebule kopok. Lalu dia ditutupi rahasianya, tapi dia menyebarkan kebohongan, paham? Nah, ya mulai terus kenal Hatim Al-Asom. Ada satu wali yang, makanya wali itu kalau kita cerita nggak ada habisnya ya. Minimal kita bisa meniru. Nek sampai ngaji Minhajul Abidin itu ada beberapa tahapan-tahapan menjadi wali, termasuk diantaranya adalah cemar tanpa melakukan dosa. Coba biar cemar tanpa melakukan dosa. Nek iso ngono wali we. Wirang tanpa nglakoni. Itu ada seorang wali namanya namanya Ahmad bin Mahdi. Ahmad bin Mahdi. Ini seorang ulama besar, santrinya banyak. Tiba-tiba ada seorang perempuan muda datang, "Ya Syekh, maafkan aku telah hamil di luar nikah." Hamil di luar nikah. Kemudian aku ditanya oleh orang tuaku, ditanya oleh kerabat-kerabatku, siapa yang menghamilimu? Untuk meridhokan mereka, aku menjawab, yang menghamiliku adalah Syekh Ahmad bin Mahdi. Ini cara sampean piye cara? Pencemaran nama. Lah ya ora roh rasane nanggung lorone. Dalam? Iya. Jenenge wong mulya kudu diuji. Wah, akhirnya, ya Mbak, nggak apa-apa. Katakan bahwa aku yang bertanggung jawab. Dibuatkan rumah sini.
Perempuan hamil di luar nikah, mulai hari ini kamu nggak usah pulang, tak buatkan rumah, kita nggak usah ketemu, nanti kamu dilayani oleh pembantu-pembantuku, semua kebutuhanmu dicukupi sampai lahir. Sampai lahir. Sehingga kerabatnya ini seneng, alhamdulillah anakku dinikah siri karo Syekh Ahmad bin Mahdi. Ketika mendengar kelahiran bayi ini, sudah punya rumah sendiri, kemudian kerabat-kerabatnya berkunjung. Selamat atas kelahiran putramu Syekh, selamat atas kelahiran putramu. Cara wis ora roh rasane. Kena pulute ya, nek wong Jawa ya ora roh rasane kena pulut. Tapi luar biasa. Apa? Syekh Mahdi ini mengeluarkan berapa ribu dinar, Pak, bawa pulang anak bapak. Ini telah aku ceraikan kemarin dan aku kasih hadiah ini. Bawalah pulang, ini untuk merawat anaknya dan anak bapak. Dicerai. Padahal aslinya ora cerai, ora opo-opo. Untuk memberi kehormatan gadis ini, Pak, Syekh Ahmad bin Mahdi setiap bulan ngirim 200 dinar untuk menutupi aibnya. Sebagai bentuk seakan-akan dia ayahnya yang memberi nafkah anaknya. Akhirnya wali betul ini Ahmad bin Mahdi. Sampai Allah qadarullah, anak ini dipanggil oleh Allah meninggal. Sehingga perempuan ini ternyata hartanya banyak dari Imam Ahmad ini. Dibawa ke sana, Syekh, terima kasih engkau telah menolongku, memberi kehormatan kepadaku. Uang yang kamu berikan selama ini terlalu berlebih dan ini sisanya masih banyak, aku kembalikan. Tidak, Mbak. Aku sudah mengikrarkan diriku kepada Allah untuk memberi nafkah anakmu. Dan aku tidak mungkin mengambilnya kembali, bawa pulang itu sebagai hakmu. Wali, Pak. Gelem ngono, ayo golek sapa? Lho sampean ora kok, anakmu ora mbok rumah. Iya, tambah anaknya dhewe tambah ora di rumah. Anak yang ada di sana nggak di rumah, anak ada ngono kok pengen jadi wali konti. Syekh Ahmad bin Mahdi menanggung, dia menjadi satirul ayub, penutup aib bagi orang yang terkena aib. Tapi berat model ini ki ojo lah, berat kata berat ya. Ini kita moro-moro nongong perawan, moro ngene Kak Budi misalnya. Siapa kamu? Saya istri ketiganya. Wah. Kira-kira diusir tuh orang karo moro tuane. Wah, diusir. Padahal ora. Lah bareng ngaji ini terus iya memang. Dadi wali ora rusak kabeh. Memang berat ya wali itu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ayo Pak Bob, Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.